Oke, sebelumnya, apakah PPT Ibu sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, untuk pembelajaran pada siang hari ini bisa kita mulai terlebih dahulu ya. Sebelumnya, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Diulangi, Wak. Lagi edit kok. Oke, sebelumnya apakah PPT Ibu terlihat, anak-anak? Terlihat, Ibu. Oke, baik. Kita mulai pembelajaran pada siang hari ini ya. Sebelumnya Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mbak Arifa dan Mbak Zalfa? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Silakan bagi nama yang Ibu sebutkan nanti bisa menjawab hadir ya. Solehah. Oke, selanjutnya Arifa Nur Itsna. Hadir, Bu. Oke, Zalfa Askia. Hadir, Ibu. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar terkait dengan komposisi fungsi. Oke, sebelumnya Ibu share screen terlebih dahulu ya. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan komposisi fungsi ya. Kemarin kita udah belajar terkait dengan fungsi, yaitu rank, kodomain, domain ya. Untuk kodomain, ada yang masih ingat kodomain itu apa? Atau domain? Domain itu daerah apa? Daerah asal bukan ya, Bu? Iya, benar. Daerah asal ya. Kalau kodomain daerah lawan. Ya. Rank daerah hasil. Selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini, adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami pengertian fungsi komposisi. Selain itu, nanti kalian diharapkan juga mampu memahami sifat-sifat fungsi komposisi dan menentukan nilai fungsi komposisi dari beberapa fungsi. Oke, di sini ada link GeoGebra, silahkan bisa dibuka terlebih dahulu. Bentar. Oke, apakah sudah dilihat link GeoGebra-nya? Sudah, Ibu. Oke, di sini ada dua fungsi ya. Kalau dilihat sekilas di GeoGebra, ada fungsi apa saja? Fx dan GX. ya. Di sini fungsi fx-nya tertulis x kuadrat. Kemudian fungsi gx-nya min 2x. Nah, di sini bisa kalian eksplorasi, bisa kalian ganti-ganti. Kemudian untuk di sini ada hasil substitusi, bisa kalian centang. Coba nanti kalian lihat hasilnya bagaimana. Mungkin salah satu udah ada yang mencoba? Mbak Zalfa sudah mencoba? Belum, Ibu. Oke. Silahkan bisa dicoba terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ini suruh login dulu ya, Bu? Bisa langsung di linknya bisa.
Tidak perlu login terlebih dahulu. Oke, 2 menit ya untuk eksplorasi. Silakan nanti fx-nya dan gx-nya bisa diubah-ubah. Nanti hasilnya seperti apa? Ini untuk fungsi fx-nya bisa diubah, misalnya x kuadrat min 1. Itu juga bisa. Nah, kita coba dari teman-teman di sini udah coba semua? Sudah ya? Oke. Di sini hasilnya hx sama dengan f dalam kurung gx, yaitu 4x kuadrat min 1 ya. Kemudian kalau misal kita coba fx-nya x kuadrat saja, sedangkan gx-nya min 2x. Sebentar. Oke. Hasilnya berapa itu? Bisa Mbak Zalfa? Bu, saya belum paham, Bu. Sebutkan Gimana hasilnya ya, berapa? Bu? Oke, di sini kan ada hx ya, f, gx. Nah, itu kan hasilnya 4x kuadrat. Di sini kita ketahui tadi fx-nya berapa? X kuadrat. Ya, hx-nya, Min 2x. gx-nya, Min 2x. 2x. Ya. Nah, di sini ada f dalam kurung gx. Itu jadi min 2x dalam kurung kuadrat ya. Hasilnya 4x kuadrat. Nah, dari hasil substitusi ini apa yang kalian ketahui terkait dengan fungsi komposisi? Bisa salah satu? Iya, boleh. Iya, bisa. Mungkin yang lain ada pendapat lain? Tidak ada? Oke, baik. Jadi komposisi fungsi itu ya gabungan dari 2 fungsi ya. Kalau di sini ada fx, ada gx. Nah, itu nanti digabung seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini nanti Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, untuk anggotanya, kelompok A itu ada Arifan Nur Itsna, kemudian kelompok B nanti ada Solehah, kelompok C nanti ada Zalfa Askia Usvita ya. Baik, Ibu bagi terlebih dahulu untuk LKPD-nya. Sebentar. Oke, apakah sudah dapat LKPD-nya semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di sini ada LKPD A, LKPD B, LKPD C ya. Nah, masing-masing nanti mengerjakan sesuai LKPD A, B, atau C.
Baik, di LKPD itu ada masalah-masalah ya yang harus kalian selesaikan. Di sini ada 3 masalah ya. Oke. Untuk masalah yang pertama, misalkan diketahui fungsi sebagai berikut. Fx-nya 2x plus 4, gx-nya 3x, min 5. Nah, apakah hubungan antara f bunderan gx dengan g bunderan fx? Kemudian masalah yang kedua, misalkan diketahui fungsi sebagai berikut. Fx-nya 2x plus 4, gx-nya 3x plus 5, hx-nya x min 1. Nah, tentukan hubungan antara f bundaran g bundaran hx dengan f bundaran g bundaran hx. Nah, sedangkan masalah ketiga ini ada suatu penggilingan padi ya. Nah, itu terdiri dari 2 tahap produksi yang masing-masing tahapannya itu mengikuti suatu fungsi. Nah, jika ada bahan dasar sebesar berapa, nah nanti hasilnya di akhir produksi kedua itu berapa banyak padi yang dihasilkan atau beras yang dihasilkan, seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, mungkin dari anak-anak di sini ada alternatif-alternatif harus diapakan terlebih dahulu nih untuk setiap masalahnya. Mungkin salah satu Mbak Solehah. Iya, nah ini masalahnya dari setiap permasalahan ini nanti harus diapakan? Suara terdengar nggak, Bu? Suara saya. Ya, sudah terdengar? Oke, mungkin kalau menurut saya untuk masalah satu bisa dicari dulu ya, Bu. F bundaran GX itu dengan masukkan GX ke fungsi fx. Seperti itu, Bu. Ya, benar. Seperti itu ya. Untuk masalah kedua juga mungkin bisa salah satu. Oh, Mbak Solika lagi tidak apa-apa. Masalah yang kedua itu bagaimana alternatifnya nanti? Kira-kira. Oke, kalau masalah yang kedua itu kan masih ada hubungannya dengan masalah satu. Tadi kan udah ketemu F bundaran GX. Nah, kalau yang masalah kedua itu ditambahi dengan memasukkan ke fungsi HX seperti itu ya, Bu. Jadi hasil yang tadi kita cari F bundaran GX, kita masukkan ke fungsi HX. Mungkin seperti itu deh, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Soliha. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, untuk alternatif penyelesaiannya bisa seperti itu ya. Nah, nanti untuk selanjutnya kegiatannya yaitu diskusi kelompok. Silakan nanti kalian masuk ke breakout room yang sudah Ibu buatkan. Untuk waktu diskusinya nanti bisa sekitaran 20 menit ya. Nanti bisa dikerjakan bersama dengan teman-teman. Nanti selanjutnya dilanjutkan presentasi kelompok seperti itu. Nah, sebentar Ibu berikan link breakout room-nya terlebih dahulu. Saya Ibu buatkan dulu ya. Breakout room. Baik, silakan nanti yang kelompok A berarti masuk ke ruang 1, kelompok B masuk ke ruang 2, kelompok C masuk ke ruang 3. Ibu nanti akan keliling ke itu ya, ke masing-masing room ya. Silakan nanti bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya.
Oke. Bagaimana dari kelompok satu? Oke, ada Mbak Arifah Nur Isna ya. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Iya, Ibu. Dari kelompok satu, tadi sudah ini ya Bu ya, mencoba di masalah satu. Itu tuh, itu tuh ini ya Bu ya. Eh, bener kan ya Bu, langsung dimasukin, terus nanti kan kita mencari. Tadi kita udah mencari sih Bu. Jadi FOG, kemudian GOF, kita juga udah cari hubungannya gitu. Jadi kita lihat dari kedua hasilnya tadi kan ya Bu, bener kan? Iya, benar. Jadi dilihat dari kedua hasilnya ya, apakah sama atau tidak. Nanti setelah itu dilihat hubungannya apa. Ikut ke sifat apa. Asosiatif, komunikatif, komutatif, atau apa. Seperti itu ya. Aman Bu, insya Allah. Oke. Masalah 2 dan 3 aman? Masalah dua juga sudah. Tinggal kita masukin ini kan Bu. Misal kita FOG ini dulu kan, nyari ini dulu, kemudian nanti tinggal digabungin sama yang H-nya. Iya, benar. Oke. Terus Berarti, masalah tiga baru proses Bu. iya. Oke. Berarti sudah paham ya untuk ketiga masalah di LKPD tersebut. Baik, kalau begitu Ibu tinggal sebentar ya. Oke Bu, Ibu akan ke kelompok yang lain. terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Rifa, bisa dilanjutkan ya untuk diselesaikan LKPD-nya. Iya Bu. Oke, bagaimana dari kelompok 2? Apakah ada kesulitan untuk penyelesaian LKPD-nya? Oh, ada. Oke, apa yang masih belum dipahami? Saya sulit di nomor 3, Bu, masalah nomor 3. Itu kan terkait permasalahan sehari-hari ya. Nah, cara mendefinisikan fx, gx-nya itu bagaimana, Ibu? Oke, oke, itu kan ada itu ya, dua fungsi ya, fx dan gx. Nah, itu diibaratkan produksi pertama dan produksi kedua. Nah, selain itu di situ juga ada bahan bakunya ya. Bahan bakunya itu berapa? Bahan bakunya itu 1 ton. 1 ton ya. Nah, diminta untuk menentukan hasil dari produksi kedua. Nah, itu nanti bisa menggunakan fungsi komposisi f.gx. Nah, nanti bisa fungsi gx-nya, fungsi awalnya itu kan fx, dimasukkan nilai dari bahan bakunya. Nah, nanti hasilnya dimasukkan ke fungsi gx seperti itu. Nah, Oh, mungkin itu dari yang nomor 3. Mungkin ada yang bingung lagi? cukup, Ibu. Cukup? Oke, baik. Jika cukup, Ibu tinggal terlebih dahulu ya. Nanti Ibu akan berkeliling ke kelompok ketiga dulu. Nanti diselesaikan ya LKPD-nya. Oke, Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Soleha. Hmm.
Ya, kalau kelompok 3, bagaimana? Apakah ada kesulitan? Banyak, Bu. Ini aku belum selesai ngerjainnya. Bingung, Bu. Oh iya, bagian mana yang masih bingung? Semuanya. Untuk Dari 3 permasalahan ya? iya, Kira-kira yang bingung di bagian mana? ini untuk yang masalah pertama itu harus ngitung satu-satu dulu ya, Bu. Iya, dihitung satu-satu dulu. Itu dari f bundaran fungsi komposisi dari f dot gx, kemudian nanti dicari juga fungsi komposisi dari g dot fx, seperti itu. Bagaimana? Iya, udah ya, Bu. Tadi udah nyoba. Terus untuk yang masalah keduanya itu loh, Bu. Itu kan banyak banget sih, Bu. Itu gimana hubungan F, F bundaran G, bundaran H itu apa dulu ya, Bu? Oh iya, itu kan ada 3 fungsi ya. Nanti bisa dicari terlebih dahulu. Misalnya f dot gx-nya dicari terlebih dahulu. Kalau udah ketemu, disimpan dulu. Setelah itu dicari g dot fx-nya dulu. Kalau udah ketemu, disimpan dulu juga. Setelah itu baru dikomposisikan dengan fungsi hx-nya. Seperti itu. Bagaimana? Apakah masih ada yang masih bingung? Nanti ya, Bu. Saya coba hitung dulu. Kalau ada pertanyaan nanti tanya Ibu lagi ya. Ibu Oke, jangan baik. kemana-mana ya, di sini aja. Ya, boleh. Silakan bisa dihitung terlebih dahulu ya. Ini berarti pertama itu F bundaran G dulu ya, Bu, yang dihitung. Baru nanti dikali sama yang HX. Ya kan, Bu? Iya, benar. Kalau yang nomor 3 bagaimana? Ada kesulitan? Bentar, Bu. Oh ya, nah ini yang nomor 3 itu gimana, Bu? Nentuin FX, GX, HX-nya gimana ya, Bu? Iya, itu kan ada ceritanya penggilingan tadi ya, melalui 2 proses produksi. Ada setiap produksinya itu dimisalkan fungsi fx sama gx. Nah, bahan bakunya ada padi seberat 1 ton. Nah, nanti setelah melalui proses produksi pertama dan kedua itu berapa beras yang dihasilkan seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan fungsi komposisi pakai f dot gx. Nah, nanti cara mencari yaitu fungsi gx-nya dimasukkan ke fungsi fx. Nah, setelah ketemu nanti nilai bahan bakunya untuk mengganti nilai x-nya seperti itu. Penjelasan dari Ibu bisa dipahami? Ya, Bu, bisa dipahami. Terima kasih, Ibu. Oke, Bu, bentar, Bu, mau tanya lagi. oke, boleh. Terus ini apa yang dapat kalian simpulkan? Berarti apa ya, Bu? Gimana? Hasil ini yang bagian terakhir apa yang dapat kalian simpulkan itu ditulis jawabannya atau apa ya, Bu? Oh ya, nanti itu bisa ditulis apa yang kalian simpulkan terkait dengan fungsi komposisi. Seperti itu ya. Oh ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih kembali. Silakan bisa diselesaikan ya LKPD-nya. Ibu kembali dulu. Nanti setelah waktu diskusi selesai bisa langsung join ke ruang utama. Seperti itu ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Semangat kelompok 3. Terima kasih, Bu.
Baik, waktu diskusinya sudah selesai ya. Apakah sudah dikerjakan semua LKPD-nya? Dari kelompok 1. Bagaimana? Apakah sudah? Iya Bu, dari kelompok 1 sudah mengerjakan LKPD-nya Bu. Oke, baik. Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Sudah, Ibu. Oke, sudah semuanya ya. Berarti untuk kegiatan selanjutnya kita akan ada sesi presentasi. Nah, boleh dari kelompok 1 untuk perwakilannya bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok lain bisa diperhatikan ya. Nanti apabila mau memberi tanggapan, saran atau pertanyaan kepada kelompok 1, silakan nanti bisa raise hand terlebih dahulu ya. Itu. Silakan kelompok 1. Ibu, mohon maaf, saya share screen-nya lewat JPG nggak apa-apa ya Bu, gambar. Iya, tidak apa-apa. Izin share screen ya Bu. Iya. Apakah sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Oh, ini nomor 2. Sebentar ya Bu ya. Nomor 1 itu. Nah ini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Arifa, perwakilan dari kelompok 1, izin mempresentasikan terkait hasil diskusi yang sudah kami kerjakan tentang permasalahannya. Untuk masalah yang pertama, misalkan diketahui fungsi sebagai berikut. Fx itu 2x plus 4, kemudian gx itu 3x plus 5. Apakah hubungan antara f bundaran gx dengan g bundaran fx? Nah, tadi dari kelompok kelompok kami sudah mencarinya. Nah, ini untuk jawaban dari kelompok kami. Ketika kita mempunyai dua buah fungsi, itu untuk dicari dari fungsi komposisi bisa disubstitusikan dulu ketika G-nya ini di belakang gitu ya. Nah, maka bisa dia menjadi nilai dari X-nya tadi gitu. Jadi dari rumus yang F-nya ini tadi, rumus F itu kan 2X plus 4 ya. Nah, kemudian GX-nya itu 3X plus 5. Jadi kita bisa substitusikan nilai dari GX-nya ini ke dalam suatu fungsi dari Fx di sini gitu. Jadi ketika rumusnya 2X plus 4, kita bisa memasukkan 3X plus 5 ke dalam X di sini. Jadi menghasilkan seperti ini. 2 dikali 3X plus 5. Nah, kemudian ini dikali satu gini. Jadi 2 dikali 3X itu menjadi 6X. Kemudian 2 dikali 5 menjadi 10. Dan ditambah 4. Jadi dihasilkan 6X plus 14. Kemudian untuk fungsi dari G bundaran F dari X di sini itu kan tadi yang G, nah sekarang yang F. Maka saya mengubahnya nilai dari X yang ada di sini itu terlebih dahulu dengan Fx-nya. Jadi nanti Fx-nya itu disubstitusikan nilai fungsi G-nya gitu. Sehingga dari G di sini bisa kita tulis fungsi G, kemudian 2X plus 4. Nah, di sini nilai dari fungsi tadi kan 3X plus 5. Nah, X-nya bisa kita ganti dengan 2X plus 4 di sini. Kemudian kita kalikan, hasilnya 6X plus 17. Jadi, bisa ditarik kesimpulan dari kelompok kami, untuk FOG-nya itu kan tadi 6X plus 14, sedangkan GOF-nya ini ada 6X plus 17. Jadi, antara keduanya itu berbeda ketika kita FOG dengan GOF gitu. Jadi di sini tidak berlaku sifat komutatifnya. Itu untuk permasalahan 1. Kemudian untuk yang permasalahan kedua, nah ini, misalkan diketahui fungsi sebagai berikut. Dari fx-nya 2x plus 4. Dari gx-nya 3x plus 5.
Oh iya, Ibu, mohon maaf. Ini langsung ditanggapi atau semuanya ya, Bu ya? Iya, ini semuanya dulu aja nggak apa-apa. Nanti di akhir bisa masuk ke tanggapan itu. Oh iya, terima kasih Bu. Dilanjut ya, Bu. Nah, di sini disuruh mencari hubungan antara FOG bulatan dari HX-nya, kemudian nanti kebalikannya. Jadi kita komposisikan yang GOH ini dulu, kemudian nanti baru dikomposisikan dengan yang F-nya. Untuk hasilnya itu, nah ini teman-teman. Jadi dari sini kita bisa mencari ini terlebih dahulu. Kenapa kita mencari ini? Karena ini kan ada kurungnya ya. Dan jadi ini kita cari dulu. Jadinya tuh dari FOG kita masukin dulu nilai G ke dalam F. Jadi 2 dikali 3X plus 5 plus 4. Kemudian ini bisa kita tulis HX-nya dulu biar mudah. Kemudian nanti ini kita jumlahkan jadi 6X plus 14 bulatan HX. Nah, dari sini kita bisa memasukkan dari nilai HX-nya ini ke dalam fungsi yang kita tadi gitu. Jadi 6 dikali X min 1 kan hanya X min 1 nih. Kemudian kita masukin ditambah 14 hasilnya 6X plus 8. Kemudian Nah, untuk yang kedua, F bulatan G bulatan HX, itu di sini F bulatan 3 dikali X min 1 plus 5. Kemudian ini sama seperti tadi sebenarnya konsepnya teman-teman. Jadi ini menjadi 3X min 3 plus 5 diperoleh 3X plus 2. Nah, ketika fungsinya itu ada di depan sini, jadi nanti dari 3X plus 2-nya yang kita jadikan X begitu. Jadi hasilnya itu 2 dikali 3X plus 2 plus 4. Sehingga diperoleh 6X plus 8. Nah, kita bisa lihat teman-teman, yang ini kan 6X plus 8 nih. Terus yang kedua itu tadi, nah ini juga 6X plus 8. Jadi kelompok kami menarik kesimpulan bahwasanya sifat yang ada tadi di pertanyaan tadi itu berlaku sifat asosiatif. Begitu Ibu dari kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 atas informasinya. Nah, mungkin dari kelompok lain, Kembali Ibu. apakah ada tanggapan untuk kelompok 1? Dari kelompok 3? Tidak, Bu. Oke. Baik, jika tidak ada tanggapan, Ibu tanggapi terlebih dahulu ya. Jadi benar seperti apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Jadi untuk yang soal permasalahan nomor 1 itu hasilnya itu sifatnya tidak komutatif ya. Sedangkan yang kedua itu sifatnya asosiatif. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, mungkin untuk presentasinya dari perwakilan kelompok 1 saja ya, karena waktu kita terbatas oleh waktu seperti itu. Nah, mungkin bisa ditutup terlebih dahulu dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya dari pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Kita tadi kan belajar terkait dengan fungsi komposisi ya. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan terkait dengan fungsi komposisi? Saya izin menjawab, Bu. Ya, boleh. Fungsi komposisi itu berlaku sifat asosiatif dan tidak berlaku sifat komutatif. Iya, boleh ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Mbak Arifa ya. Jadi untuk fungsi komposisi itu berlaku sifat asosiatif, namun tidak berlaku sifat komutatif seperti itu. Nah, untuk selanjutnya
Silakan kalian bisa mengerjakan asesmen ya. Soalnya sudah Ibu bagikan lewat WhatsApp. Ada 3 soal. Nanti bisa dikerjakan selama waktu 8 menit ya. Nanti jawabannya bisa dikirimkan melalui WA grup di di foto saja seperti itu ya. Silakan mulai dari sekarang. Oke, baik. Untuk waktu pengerjaannya sudah selesai ya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan bisa mengisi refleksi pembelajaran terlebih dahulu. Ini barcode-nya bisa di-scan terlebih dahulu, sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Terkait dengan pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup? Oke, baik. Jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan fungsi inverse ya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Fitri. Terima kasih kembali. Silakan bisa langsung Ibu end aja ya untuk roomnya.